Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial tentang perintah dasar Linux dan instalasi package. Part 1, perintah dasar Linux. Untuk soal nomor 1, masuklah super user menggunakan terminal. Pertama, buka terminal pada Ubuntu, lalu masukkan sintaks sudo spasi su, enter, masukkan password. Ya, tanda bahwa kita telah masuk ke super user adalah pada akhir nama user terdapat tanda pagar seperti berikut. Kita beranjak ke soal nomor 2. Buatlah 2 buah user dengan nama dan NRP Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan nama dan NRP saya. Masukkan sintaks add user spasi nama, lalu enter. Masukkan Unix password. Lalu akan muncul field identitas. Untuk field identitas ini tidak perlu diisi semuanya, jadi sesuai dengan yang kita kehendaki. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisi kolom nama dan nomor handphone. Ketik Y. Ya. User dengan nama saya telah jadi. Untuk user kedua, kita akan membuat dengan nama NRP saya. Add user spasi NRP 52121001. Enter. Ya, untuk user kedua kita akan membuat dengan NRP saya, yaitu ketik add user spasi NRP, lalu enter. Masukkan Unix password. Lalu akan muncul field seperti yang tadi. Ya, user kedua telah jadi. Untuk soal nomor 3, berilah password untuk kedua user tersebut sesuai dengan keinginan. Password telah kita berikan pada proses pembuatan tadi, yaitu Unix password. Lalu soal nomor 4, setting user NRP sebagai user biasa dan user nama menjadi user sistem. Ya. Masukkan sintaks sudo spasi min-g spasi usermod spasi min-g spasi sudo, lalu masukkan user NRP, enter. Ya, user NRP telah menjadi user biasa. Lalu untuk user sistem menggunakan user nama, ketik sudo spasi usermod, lalu masukkan root spasi nama user, enter. Ya. User Kanti telah menjadi user sistem. Untuk soal nomor 5, login ke dalam user nama. Ketik sintaks login spasi nama user, lalu enter. Masukkan password.
Kita tunggu sebentar ya. Kita telah masuk ke user Kanti. Lalu soal berikutnya, tampilkan user yang sedang digunakan untuk login. Sintaks yang kita gunakan adalah who am I. Enter. Ya. Di sini akan terlihat user mana yang sedang login. Soal nomor 7, kembali login dengan super user. Untuk login ke super user, kita perlu melogout terlebih dahulu user Kanti, yaitu dengan memasukkan sintaks exit. Ya, secara otomatis kita telah masuk ke super user kembali. Kemudian, soal nomor 8, buatlah sebuah file dengan tipe txt bernama sistem operasi dengan NRP Anda, dan sebuah file tipe txt lagi dengan nama praktikum NRP Anda. Kemudian isilah kedua file tersebut dengan sejarah Windows dan Linux satu paragraf saja. Pertama, kita ketik nano, enter. Lalu kita masukkan isi dari sejarah Windows. Setelah diisi dengan sejarah Windows, kemudian ketik Ctrl X, lalu Y, kemudian isikan file name dengan sistem operasi dan NRP saya, lalu enter. Ya. Untuk file nomor 2, kita buka lagi nano, lalu isikan dengan sejarah Linux. Lalu lakukan sama dengan yang tadi, Ctrl X, lalu Y, isi dengan nama praktikum NRP, lalu enter. Ya. Kita beranjak ke soal berikutnya, yaitu carilah lokasi dari file yang baru saja kita buat. Untuk mengetahui lokasi file yang kita buat, masukkan sintaks dir lalu enter. Di sini akan muncul lokasi di mana kita membuat file tadi. Lanjut ke soal nomor 10. Tampilkan isi dari file praktikum NRP Anda. Untuk menampilkan isi dari file praktikum NRP, kita masukkan sintaks cat spasi nama file, lalu enter. Ya, ini adalah isi dari file praktikum yang telah
kita buat tadi. Lanjut ke soal nomor 11. Buatlah sebuah directory dengan nama panggilan Anda dan sebuah directory dengan nama asisten Anda. Untuk membuat sebuah directory, kita masukkan sintaks kadir spasi nama panggilan saya, lalu enter. Untuk membukanya, dir, enter. Ya, ini directory dengan nama saya. Lalu buat lagi dengan nama asisten, spasi. Ya. Soal berikutnya, pindahkan file sistem operasi NRP ke dalam directory nama panggilan. Untuk soal nomor 8, buatlah sebuah file dengan tipe txt bernama sistem operasi NRP dan sebuah file tipe txt lagi dengan nama praktikum NRP. Kemudian isilah kedua file tersebut dengan sejarah Windows dan Linux satu paragraf saja. Pertama, masukkan sintaks nano, lalu isikan dengan sejarah Windows. Ya, setelah diisi dengan sejarah Windows, kemudian klik Ctrl X, lalu ada muncul option seperti berikut. Kemudian ketik Y, lalu isi file name to write. Isi dengan nama sistem operasi NRP .txt. Bentar. Ya, untuk file dengan isi sejarah Linux, kita ulang proses yang tadi. Kemudian isi dengan sejarah Linux. Kemudian Ctrl X lagi. Lalu isi dengan nama praktikum nrp.txt. Ya. Soal berikutnya, carilah lokasi dari file yang baru saja kita buat. Masukkan sintaks dir, lalu enter. Ini adalah lokasi di mana file kita tersimpan. Soal berikutnya, buatlah sebuah directory dengan nama panggilan dan sebuah directory dengan nama asisten. Masukkan sintaks mkdir spasi nama panggilan kita, lalu enter. Kemudian ulangi spasi nama asisten, enter. Pindahkan file sistem operasi nrp.txt ke dalam directory nama panggilan. Untuk soal nomor 10, tampilkan isi dari file praktikum NRP. Untuk menampilkan isi dari file praktikum, masukkan sintaks cat spasi nama file, enter. Ini adalah isi dari file praktikum tadi. Kemudian soal berikutnya, copy isi yang ada di dalam file praktikum NRP ke dalam file sistem operasi. Kemudian pindahkan file sistem operasi
.txt ke dalam directory nama panggilan. Masukkan sintaks mv spasi sistem operasi nrp spasi nama directory panggilan, lalu enter. Masukkan sintaks mv spasi sistem operasi nrp .txt spasi nama directory panggilan, enter. Soal berikutnya, copy file praktikum nrp ke dalam directory tersebut. Masukkan sintaks cp spasi nama file spasi nama directory, lalu enter. Untuk mengeceknya, kita buka home folder. Di sini ada file kanti, file nama asisten. Tadi kita buka file folder kanti, telah ada praktikum dan sistem operasi. Soal nomor 15, ubah nama directory tersebut menjadi praktikum sisop. Untuk mengubahnya, masukkan sintaks mv spasi directory nama panggilan spasi praktikum sisop, enter. Kita cek lagi. Ya, praktikum sisop tadinya ada kanti, sekarang berubah menjadi praktikum sisop. Soal berikutnya, copy seluruh isi file dalam directory praktikum sisop ke dalam directory asisten. Masukkan sintaks cp spasi praktikum sisop spasi nama folder dari asisten, maaf, maksud saya setelah praktikum sisop ada slash bintang spasi nama folder asisten, lalu enter. Kita cek lagi. Isi dari praktikum sisop akan tercopy ke folder nama asisten. Soal berikutnya, hapus directory praktikum sisop tersebut. Soal berikutnya, pindah directory yang telah diubah nama tersebut ke dalam home. Pastikan directory tersebut telah benar-benar berada dalam home. Ketikkan sintaks mv spasi nama folder yang telah diubah slash spasi slash home, lalu enter. Untuk mengeceknya, ketik ls spasi slash home, lalu enter. Soal berikutnya, hapus directory praktikum sisop tersebut. Untuk menghapusnya, masukkan sintaks rm spasi min r slash praktikum sisop slash enter. Masukkan sintaks rm spasi min r spasi titik titik slash praktikum sisop slash enter. Ya. Untuk mengecek kembali, kita masukkan sintaks ls spasi slash home,
Di sini sudah tidak ada folder praktikum siswap lagi, karena praktikum siswap sudah kita hapus dari home. Soal berikutnya, tampilkan seluruh file atau directory yang berada dalam user secara lengkap, terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, dan atribut-atributnya. Untuk menampilkan semua atribut seperti soal tadi, kita masukkan sintaks ls spasi min l spasi slash usr slash enter. Ya, di sini sudah terlihat dari tanggal modifikasi, bulan, jam, dan lain-lain. Kemudian soal nomor 20, tampilkan histori perintah yang telah kita lakukan. Untuk menampilkannya, kita ketik history, lalu enter. Ya, ini adalah histori yang telah kita lakukan ya. Soal berikutnya, dari tempat kita berada sekarang, pindah dan telusuri directory atau directory slash dev, kemudian deteksi perangkat yang tersedia. Untuk mendeteksinya, kita masukkan sintaks seperti yang tadi, namun diganti dengan dev, lalu enter. Ya, akan muncul seperti ini. Kemudian soal nomor 22, tancapkan sebuah USB device atau flash disk unmount USB tersebut. Pertama, tancapkan flash disk, lalu klik device, pilih USB device, lalu klik device yang baru, finish. Soal berikutnya, lakukan mounting pada USB yang telah di unmount tersebut. Untuk unmount, kita masukkan sintaks unmount spasi slash dev slash sdb1, lalu enter. Lanjut ke soal nomor 22. Tancapkan sebuah USB device atau flash disk, lalu unmount USB tersebut. Langkah pertama adalah tancapkan flash disk, lalu klik device, pilih USB device, lalu pilih device yang akan di-unmount. Masuk ke terminal, klik unmount, spasi slash dev slash sdb1, enter. Langkah pertamanya adalah klik device, pilih USB device, lalu pilih device yang telah dimasukkan. Masuk ke terminal, ketik umount spasi slash dev spasi sdb1, lalu enter. Ya, soal nomor 22 selesai. Astaga, jeblek.
Soal nomor 23. Lakukan mounting pada USB yang telah di-unmount tersebut. Langkah pertama adalah ketik fdisk spasi L lalu enter. Ini bertujuan untuk mengetahui apa nama dari USB device tersebut. Lalu langkah kedua, buatlah sebuah folder untuk USB tersebut agar dapat di-mount. Sintaksnya adalah mkdir spasi nama folder. Di sini saya pakai USB 1. Enter. Ya. Lalu kita cek. Soal nomor 25. Gunakan perintah untuk mencari kata root yang terdapat dalam seluruh file dengan jenis txt yang berada dalam etc. Masukkan sintaks grep spasi etc spasi root spasi slash etc slash bintang lalu enter. Ya. Soal 25 selesai. Nomor 26, carilah file dengan nama praktikum nrp yang telah kita buat sebelumnya. Perintahnya adalah menggunakan find. Ya. Di sini kita sudah menemukan file praktikum nrp. Buka file tersebut dengan editor V dan editor nano, tampilkan hasilnya. Untuk membuka dengan direktor V, menggunakan V spasi nama file, lalu enter. Ya, sudah terbuka. Ini adalah tampilan menggunakan. Kemudian untuk membuka file dengan editor nano, masukkan sintaks nano spasi nama file. Lalu enter. Ya, ini adalah tampilan file menggunakan editor nano. Soal nomor 28, gantilah seluruh kata adalah dengan nama Anda, mulai dari baris ke-1 sampai baris ke-5. Simpan file tersebut dan buka kembali untuk tunjukkan hasilnya. Untuk mengganti kata adalah dengan nama kita lakukan dengan cara editor seperti biasa, yaitu ganti kata adalah dengan nama, lalu disimpan, Ctrl X, Y, enter. Tampilkan hasil
tampilkan hasil dari editan kita. Buka lagi melalui editor V. Ya, sudah terganti. Soal nomor 29. Berikan atribut untuk file tersebut agar file tersebut hanya memiliki hak akses untuk user, group, maupun other hanya bisa execution dan read saja tanpa hak akses write. Ada tiga Soal nomor 30, ubah hak kepemilikan untuk seluruh file yang bertipe JPG menjadi user yang Anda gunakan dan grup nama Anda. Nomor 31, setting IP komputer Anda melalui terminal dengan ketentuan sebagai berikut. Saya catat di notepad. Address 168.10.3.01 maksud saya. Network disesuaikan, netbox juga. Gateway yang kita gunakan adalah 10.10.1.001. Sintaksnya adalah sudo spasi gedit /etc/network /interface, lalu enter. Ya, kita sudah masuk ke interface. Soal nomor 32, tampilkan info sistem komputer yang sedang kita gunakan. Masukkan sintaks unim. Ya. Soal nomor 34, maksudnya 33, tampilkan seluruh package yang sudah terinstall dalam sistem komputer Anda. Masukkan sintaks dit pkg spasi get spasi maksudnya ini selection, lalu enter. Ya, ini adalah package yang sudah terinstall. Kemudian soal berikutnya, tampilkan daftar program yang sedang berjalan secara lengkap. Masukkan sintaks stop, lalu enter. Ini adalah tampilan program yang sedang berjalan. Soal nomor 35, tampilkan tanggal hari ini. Kita menggunakan sintaks date.
ini adalah tanggal dan jam hari ini. Soal berikutnya adalah bersihkan layar terminal. Untuk membersihkan layar terminal, kita menggunakan sintaks clear. Ya, terminal sudah bersih kembali. Restart komputer melalui terminal. Dan soal yang terakhir adalah matikan komputer melalui terminal. Untuk merestart komputer, sintaksnya adalah shutdown R spasi now enter. Ya, ini adalah proses restarting. Ya, proses restart sudah selesai. Kemudian kita masuk lagi ke terminal. Untuk proses shutdown, gunakan sintaks shutdown now enter. Ya, sudah tershutdown.